Halo semua, selamat datang di Tech Talk, Like Talk, Heavy Insight. Perkenalkan saya Samson, bakal ngajak kalian ngobrol soal teknologi dengan cara yang santai tapi tetap penuh dengan wawasan. Nah, podcast ini hadir buat kalian yang ingin belajar atau kepo soal teknologi modern tanpa harus pusing sama mungkin istilah-istilah sulit dan pembahasan yang terlalu rumit pastinya. Nah, kalau pada episode pertama kita sudah membahas tentang remote sensing dan kali ini kita akan membahas satu topik yang pastinya, teman-teman familiar sekali mungkin sudah menggunakan ya, yaitu ChatGPT versus DeepSeek. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial Bapak Dokter Alexander Agung Santoso Gunawan. Halo Pak Halo. Alex. Nah, Pak Alex merupakan seorang ahli AI dan machine learning juga beliau, dalam dunia research-nya ada interest di robotik juga ya Pak ya Alex ya? Iya, benar. Saya lihat di area research-nya dan, sekali lagi Pak Alex terima kasih sudah bergabung di podcast ini. Oke, sama-sama. Oke, nah mungkin bagi, sebagian orang kali ya yang sudah menggunakan mungkin mereka cuma tahu, penggunaannya saja. Nah, sebelum membahas tentang perbedaan antara kedua model ChatGPT maupun DeepSeek ini, mungkin boleh dijelasin dulu kali ya, Pak, apa itu large language model dan bagaimana cara kerjanya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi, ChatGPT maupun DeepSeek itu termasuk dalam large language model ya. Jadi kalau kita lihat dari tata bahasanya, dari kosakatanya ya, Mhm, large language model gitu ya. mhm, Berarti language model itu adalah model kecerdasan buatan yang kita gunakan untuk memahami bahasa manusia gitu ya. Dan kata large di sini artinya modelnya memang besar sekali itu. mhm. Dan juga dilatih dengan data yang dalam jumlah yang besar sekali. Nah, Oh, mhm, cara kerjanya bagaimana? Ini kalau kita mau detail, mau technical, jadi kalau kita mau lihat sejarahnya, itu mulai dari suatu publikasi ya, ini sebenarnya dari eee, yang judulnya adalah All You Need Is Attention mhm, ya, yang tahun 2017 sih, udah cukup lama ya, yang mempropos suatu arsitektur yang dinamakan transformer. Jadi di sana, terjadi suatu revolusi ya yang dalam dunia AI ini, di mana diperkenalkan, eee, attention model mhm. yang digabung dengan neural network ya. Jadi selama ini kan sebelumnya lama sekali gitu ya, jadi kita menunggu, neural network itu udah lama ya, 1980-an udah ada. Wah, cukup lama Ya, ya. tapi kenapa sih nggak maju-maju gitu ya, Mhm, nggak maju-maju mhm, sehingga bisa memahami bahasa manusia segala macam gitu ya. Karena kesulitan dalam, tentunya dalam mengolah data yang sifatnya sekuensial mmm, ya, berurutan seperti itu ya. Nah, di sini diperlukan suatu cara baru untuk mengolah data seperti itu, input outputnya yang sifatnya sekuensial dengan tadi attention model tadi ya, dengan oh, attention model, dan di sini ditemukan, oh ternyata resepnya seperti itu gitu ya. Karena resepnya ketemu, maka berikutnya, lebih mudah gitu ya. Jadi dengan adanya ketemu resep resep tadi gitu ya, mhm, arsitektur mhm, tadi, mhm. kita, para peneliti bisa membuat tadi yang disebut dengan ChatGPT dan DeepSeek gitu ya. Itu kurang lebih secara bahasa gampangannya seperti itu ya. Ya. Oh, oke. Jadi semua bermulai itu dari udah sejak lama ya, Pak, ya? Jadi tapi modelnya tadi itu mulai berkembang pesat di 2017 tadi? Iya, jadi kalau neural network-nya sendiri sudah lama gitu ya, sudah Mhm, 1980-an itu sudah mhm, ditemukan, kerangka dari neural network yang disebut dengan mhm, backpropagation mhm. gitu ya. Jadi kalau kita belajar pertama kali pasti ada, belajar tentang hal backpropagation tersebut. Tapi untuk memecahkan masalah language model ini yang, baru tahun 2017 itu, dengan Mmm, publikasi yang dibuat oleh tim dari Google itu ya. oh, I Ya. see. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan, AI ini ya, kenapa Mmm, berdasarkan tadi yang Bapak jelaskan ya, baik GPT dan DeepSeek ya, jadi sekarang Mhm. ini kan kita dapat lihat bahwa mereka, kedua model ini tuh mengambil peranan yang penting. Menurut Pak Alex sendiri, apa yang membuat
kedua, model ini, teknologi ini menjadi terlihat sangat, revolusioner mungkin dan dalam dunia teknologi khususnya? Oke, jadi ini sangat revolusioner karena sebenarnya dimulai dari ChatGPT ya, jadi Mhm, diluncurkan tahun 2022 akhir gitu ya. mmm, Jadi di kuartal keempatnya ChatGPT meluncurkan eee, waktu ChatGPT gitu ya, produk pertama gitu. Nah, kenapa sih bersifat revolusioner? Karena bisa diakses oleh semua orang. Ya itu mhm, yang menyebutnya revolusioner. Sebelumnya yang mengakses hanya peneliti aja gitu ya. iya, Jadi hanya mereka yang bergelut di bidang AI yang tahu mengenai LLM itu apa dan bagaimana cara menggunakannya. Dengan adanya ChatGPT ini semua orang juga bisa memakai dan karena semua orang memakai, ChatGPT-nya makin pintar juga gitu loh. iya. Nah, itu yang membuat, revolusioner di sini dan manfaatnya juga sekarang ini kerasa itu baik dari segi ekonomi maupun dalam mendorong kemajuan teknologi lebih lanjut itu. Oke. Nanti kan Bapak udah jelaskan tuh ya, apa yang membuat, model kedua model ini menjadi begitu penting dan revolusioner ya. Nah, sekarang tambah lama-lama mungkin Bapak bisa jelasin nggak sih kayak apa perbedaan utama kedua model ini, Pak? Antar ChatGPT dan, DeepSeek. Jadi mungkin dalam sisi teknologi ataupun cara kerjanya. Oke, DeepSeek ini, menggemparkan gitu ya Iya di iya. akhir awal tahun ini gitu ya, jadi Tiba-tiba 2025 gitu. bener. Kenapa sih dia menggemparkan? Karena biaya untuk mengembangkannya itu hanya 5% dari biaya OpenAI membangun ChatGPT. Itu yang menyebabkan gempar gitu. Dari dunia ekonomi, apalagi dunia saham waktu itu langsung, "Oh kok gini ya?" Jadi tiba-tiba efeknya salah satunya saham Nvidia itu langsung turun ya. Karena dia Wah, penyedia dari hardware dari ChatGPT ya. Nah, perbedaan utamanya secara teknologi apa gitu ya. Jadi mereka sama-sama sebenarnya large language model mhm, gitu ya. Nah, tentunya DeepSeek ini kan berkembang belakangan gitu ya. Ya sebenarnya ya tahu sendiri ya, berkembang belakangan otomatis dia bisa belajar dari yang di depan ya. iya, Jadi lebih sebenarnya udah nggak dari awal gitu ya, nggak dari merintis gitu ya. Nah, eee, kemudian yang menyebabkan dia lebih katakanlah dalam tanda kutip lebih efisien gitu dalam, membuat suatu language model sehingga hanya membutuhkan biaya yang katakanlah signifikan sekali itu hanya 5% aja dari total dari pengeluaran OpenAI, itu karena dia menggunakan suatu, arsitektur yang disebut dengan, mix of expert gitu ya. Mixture of expert gitu ya. Jadi gabungan dari expert. Maksudnya apa? Jadi, DeepSeek ini kan dibuat dari perusahaan di Tiongkok gitu ya, di Tiongkok sana ya. Jadi mereka sangat kesulitan dalam penyediaan hardware ya. Mereka dikenakan blokade oleh Amerika untuk mengakses hardware dari Nvidia. Nah, di sini mereka, mengakali gitu ya. Jadi mereka mhm, menggunakan, eee hardware yang ada atau GPU yang ada dengan cara dari melatih atau membuat model yang sifatnya spesifik. mhm. Jadi mereka membuat spesifik ya, ada DeepSeek Coder gitu ya, ada DeepSeek yang khusus math ya, ada DeepSeek yang untuk analisa saham dan seterusnya. Jadi mereka mengakalinya seperti itu dan kemudian mereka menggabungkannya di dalam yang istilahnya adalah mixture of expert. Nah itu yang menyebabkan, apa namanya, lebih efisien gitu ya dalam penggunaan hardware. Selain itu ada satu hal lagi yang menyebabkan DeepSeek ini lebih murah gitu dalam pengembangannya. Kenapa? Ya karena ChatGPT. Kenapa ada ChatGPT? ChatGPT yang asal itu untuk memperbaiki respon dari, eee, output-nya, Mhm. dia menggunakan manusia sebenarnya, yang disebut dengan human in the loop atau Reinforcement ya learning. reinforcement learning with human gitu ya, Iya atau human in the loop gitu ya. Jadi menggunakan manusia dan iya, manusia tuh kalau sebagai untuk menilai kan mahal sebenarnya ya. Jadi menggunakan banyak sekali manusia untuk menilai hasil outputnya mhm. dan memeringkat hasil outputnya dan kemudian dilatih ulang. DeepSeek ini enggak ya, pakai apa? Ya pakai ChatGPT untuk melakukan memilih hasil yang terbaik tadi.
Iya benar. Jadi akal-akalannya memang Pinter ya. pinter ya. Kalau kita bicara dari sisi akurasinya deh Pak. Nah, menurut Pak Alex nih dari kedua model ini, yang mana yang lebih unggul secara, akurasinya dan mungkin dalam konteks memahami, pertanyaan mungkin yang kita ajukan dalam masing-masing model. Nah, mungkin Pak Alex bisa, memberikan kayak gambaran, sederhananya saja untuk terkait model ini. Oke, jadi kalau akurat mana gitu ya pertanyaannya Iya ya. benar. Jadi kalau ChatGPT tadi kita tahu menggunakan arsitekturnya transformer yang asli gitu ya. Mhm Jadi mhm. ChatGPT gitu ya, generatif pre-trained transformer gitu ya. Mhm. DeepSeek ini menggunakan perpaduan antara transformer dan tadi mixture of expert tadi Iya ya, iya. yang lebih efisien ya. Mmm. Nah, kalau kita bicara mengenai akurasi itu tergantung juga dengan tadi arsitektur ya. Jadi kalau kita mau melihat konteks gitu ya. Jadi konteks bahasa maksudnya bahasa Indonesia, kemudian konteks kata-kata yang panjang gitu ya. Mhm. Bagus yang mana? Bagus ChatGPT. Ya. Kenapa? Karena dia modelnya lebih kompleks dan juga di-training dengan multibahasa, Mhm. multimodal dia. Nah, sedangkan DeepSeek ini sifatnya spesifik ya, lebih fokus dan bahasanya juga fokusnya ke bahasa Inggris dan bahasa Mandarin aja. Jadi kalau Oh, kita menggunakan untuk bahasa Indonesia itu seperti translation ya. Seperti kayak apa namanya, kaku gitu terjemahan ya? aja, Iya 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 seperti iya. terjemahan aja. Itu, kalau dalam konteksnya ini bahasa gitu ya, Mhm. memahami bahasa, memahami prompt gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam yang lain misalnya untuk coding misalnya, Mhm. jadi, DeepSeek Coder itu, bisa lebih bagus ya, malah lebih bagus daripada ChatGPT ya dalam membuat coding gitu ya. DeepSeek untuk yang math juga lebih bagus ya karena apa ya, karena dia spesifik untuk memang Mhm. dilatih untuk data-data yang sifatnya untuk matematika dan untuk coding tadi. Oh, jadi Jadi kalau mau tergantung penggunaan gitu ya, tergantung mmm, penggunaannya untuk apa gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin narasi untuk marketing atau untuk bikin di sosial media ya bagus ChatGPT gitu ya. Tapi kalau mau bikin coding malah lebih bagus DeepSeek sih gitu. setuju sih, Pak. Jadi saya juga sebagai pengguna ya sebenarnya kadang-kadang saya lebih, mostly using, DeepSeek untuk code, tapi untuk reasonable atau yang kayak eksplanasi gitu-gitu bisa kayak untuk kayak deskriptif atau paragraf gitu, saya lebih banyak gunain ChatGPT. Nah, tapi memang memang insight dari Bapak tadi menjelaskan dengan baik sih. Jadi menurut saya, memang kedua model ini sebenarnya basically sama, cuman kayak untuk sisi advance-nya aja sih ya, Pak, ya, bener ya? Iya. Dari sisi area penggunaannya aja. Nah, kalau kita udah bahas tentang sisi akurasi, nah sekarang kalau sisi kecepatannya bagaimana, Pak? Kecepatan dan efisiensinya Nah, kalau antara kedua kecepatan model? ini agak unik ya. Kenapa Mmm, unik? Karena secara, teori gitu ya, mhm, ChatGPT itu kan modelnya jauh lebih besar pada DeepSeek gitu. iya bener, Pak. Pasti dia lebih lama gitu ya. Mhm, Jadi itu secara teori, tapi juga dalam implementasi kita kan perlu server ya. iya bener, Pak. Nah, ChatGPT itu kalau kita akses dalam versi webnya, servernya itu atau cloud-nya itu sudah di seluruh dunia itu. Mhm. Jadi udah merata itu di seluruh dunia sehingga kita akses dari manapun sih nggak ada masalah gitu. Nah, DeepSeek ini ada masalah servernya cuma di Cina gitu. Ya Iya cuma sih. di Tiongkok sana. Jadi kalau, walaupun modelnya lebih kecil, tetapi kalau kita akses dari Indonesia kerasa gitu ya, Mhm. kerasa jalannya lebih lama gitu ya. Nah caranya tapi DeepSeek ini juga ada kelebihannya, Apa tuh, Pak? open source dia. Wah. Jadi ya karena open source kita bisa instalasi sendiri di cara lokal gitu. Nah itu yang menyebabkan DeepSeek ini, kalau bagi peneliti lebih oke gitu kalau kita mau mau meneliti lebih lanjut, mau ngoprek istilahnya gitu Iya, ya dalamnya, ini, sangat bagus dan kalau sudah lokal kan otomatis kecepatannya jadi tinggi ya lebih karena kita tinggi. ngakses Iya server kita iya sendiri iya. gitu. Bener bener. Gitu. Jadi ada melalui DeepSeek ini sebenarnya masih banyak banget ya, Pak, yang bisa kita dieksplor di model ini. Nah, kali kita udah bahas tentang dari sisi akurasi, dari sisi speed, kecepatannya. Nah, kalau bicara tentang data dan sumber informasinya, tadi kan Bapak udah sempat mention juga ya, tadi kalau kayak DeepSeek kan di-train dari menggunakan 2 bahasa aja ya, Mhm. bahasa Inggris dan Mandarin ya. Nah, kalau, mungkin Bapak bisa jelasin nih kayak kalau
kedua model ini sebenarnya source informasinya itu dari mana dan, bagaimana, eee, apa perbedaan signifikan di antara keduanya gitu loh dalam mengolah data. Misalnya, ya yang mungkin ChatGPT lebih unggul dalam area tertentu, ya mungkin Bapak bisa explore lagi Oke. di area Data ini, paling penting sebenarnya ya iya, dalam dalam apa, large language model gitu ya. Jadi data yang dimasukkan ke dalam ChatGPT maupun, DeepSeek itu dalam tanda kutip ada kepentingan gitu iya, ya, ada bener kepentingan, bener bener. istilahnya filtering gitu. Jadi, ya hal-hal yang sensitif tentunya bagi USA maupun bagi Mhm. Tiongkok ya, itu masing-masing nggak ada di dalam ChatGPT dan DeepSeek ya. Sebenarnya masalah dianamin Anda cari di DeepSeek ya jawabannya nggak tahu gitu ya. Iya, bener bener bener. Oke, kemudian mengenai data dan sumber informasi karena tadi apa namanya, ChatGPT ini di-training dalam modular, apa namanya, jumlah bahasa modular yang jenis bahasanya banyak gitu ya, Mhm mhm. dan bahasanya juga stylenya macam-macam gitu. Iya, bener, Dia Pak. pintar kalau dalam apa namanya, melihat konteks gitu ya. Mhm. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun bisa kita, minta dalam bahasa yang informal aja bisa gitu dia. Iya. Jadi, untuk data dan sumber informasi ini mesti, apa namanya, jauh lebih banyak yang di-training atau dilatih oleh ChatGPT Via sebenarnya GPT itu. ya, Pak. Oke. Cuma kalau DeepSeek ini memang fokus tadi untuk Mhm. beberapa masalah tadi ya, untuk terutama untuk coding dan untuk matematika tadi. Iya, bener sih, Pak. Oke. Nah, melihat perkembangan, kedua teknologi ini, Pak. Nah, jadi kan mungkin ada banyak sektor ya yang bisa diimplementasikan penggunaan dari, baik ChatGPT ataupun DeepSeek. Nah, kalau kita lihat dari pengimplementasiannya di area, bisnis. Nah, menurut Bapak model, OpenAI atau ChatGPT atau DeepSeek yang Paling lebih banyak digunakan atau lebih baik disarankan untuk area bisnis khususnya? oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya di sini ya, Gimana, Pak? karena sifatnya relatif. Mhm, Oke, jadi kalau kita bicara dunia bisnis gitu ya, jadi itu kan biasanya digantung untuk membantu produktivitas gitu ya. Nah, eee, dalam aplikasi dalam large language model itu ada dua jenis gitu. mhm, Yang pertama untuk bantu kita ya, istilahnya augmentasi gitu ya. iya Satu lagi untuk otomasi gitu ya, iya dengan AI agent gitu ya. iya, Jadi dengan membuat suatu AI agent yang, bisa memecahkan suatu tugas tertentu atau task tertentu gitu. Nah, kalau dalam apa namanya, kelenturan gitu ya, fleksibilitas itu ya memang bagus, ChatGPT itu. Kalau dalam dunia bisnis, kalau dalam sehari-hariannya gitu ya, dalam membantu sehari-harian produktivitas, ya tentunya DeepSeek akan menang di sini. betul. ChatGPT ChatGPT. akan menang gitu ya, karena Iya dia lebih luas gitu iya ya, iya. bahasanya lebih luas untuk marketing apalagi ya. Kemudian untuk analisa data, ChatGPT ini ChatGPT. juga udah ada Python-nya gitu Ah ya, untuk hah ah. menjalankan Python. Jadi kalau kita mau minta langsung hasilnya, ChatGPT itu udah keluar langsung grafiknya segala macam. Sedangkan kalau, DeepSeek kan keluarnya coding ya, Iya. keluarnya coding kita harus jalankan lagi dan itu kan agak nggak lebih efisien. Nah tetapi kalau kita mau otomasi beda lagi. Nah Gimana tuh, otomasi ini Pak, kan, bedanya? eee, kita butuh kadangkala, apa namanya, data yang sifatnya privacy gitu ya, data Mhm yang sifatnya privacy. mhm. Nah, kita seringkali harus membuat large language model ini bekerja di dalam server kita. Nah, sedangkan kita tahu bahwa ChatGPT itu sifatnya kan nggak open gitu ya. Mhm. Jadi kita nggak bisa ambil Nggak bisa ambil modelnya. sembarangan ya, Pak, ya? Nah, kalau DeepSeek kan bisa Iya ya, iya. karena open kita bisa ambil. Nah, itu yang menyebabkan kalau kita mau tujuannya untuk otomasi, jadi membuat AI agent Mhm. itu ya lebih Sarankan sarankan lebih pakai tadi, DeepSeek. DeepSeek. Iya. Apalagi kalau kita mau melatih data-data yang sifatnya private ya gitu ya, data-data yang sifatnya private. Oke. Nah, kalau tadi itu di area bisnis. Nah, sekarang bagaimana, menurut Bapak yang lebih cocok kalau diterapkan di dunia pendidikan nih Nah ini khususnya? Kan banyak nih yang gunakan AI, seperti ChatGPT maupun DeepSeek ya. Jadi kalau Bapak pribadi, mungkin dalam dunia pendidikan, penelitian bahkan sekalipun ya, menurut Bapak, eee, jenis model apa yang cocok?
untuk digunakan? Nah Preferensi. ini tergantung jurusannya apa ya. Jurusannya. Kembali ke jurusan ya, Pak, ya? Kalau secara umum ya Iya. untuk membantu penulisan gitu ya, untuk mengoreksi tata bahasa ya ChatGPT paling lebih canggih Iya. gitu ya. Tapi ChatGPT kan kalau kita mau mengakses lebih lanjut gitu ya, untuk apa namanya, kita sering menggunakan itu kan Mhm. butuh modal gitu ya, butuh Iya, biaya bener, dasar gitu ya. iya. Walaupun cukup murah $20 gitu ya. Tapi tetap aja nggak gratis gitu ya Iya. istilahnya. DeepSeek ini gratisan, ini cocok buat mahasiswa sebenarnya. Kalau Gratisan. dilihat dari sisi gratisannya sih, Iya, ini kalau cocok banget buat mahasiswa ya, Pak, ya? ya, Nah, tapi kalau dari sisi kemampuan, iya. ya ChatGPT untuk bahasa ya, untuk bahasa yang lebih luas, laporan. Kalau kita bikin laporan dengan DeepSeek, wah ini ketahuan nih bahasanya formal banget. Bener bener. Bener sih, Pak. Setuju setuju. Oke. Tapi kalau kita dari computer science Iya misalnya, kita mau menggunakan untuk coding, DeepSeek iya ini jagoannya. iya. Apalagi kalau buat mecahin matematika, Eh, kalkulus itu jagoannya nih. nih baik yang pakai yang ngerjain kalkulus atau apa nih langsung pada buka DeepSeek nih, Pak. Oke. Nah, itu dari sisi penggunaannya tadi ya, Pak. Jadi kembali ke tujuan penggunaannya apa gitu ya, Pak, Mmm, ya. Jadi kalau memang teman-teman mungkin yang mau gratis-gratisan ya DeepSeek mungkin sangat disarankan. Tapi bagi kamu mungkin yang lebih, pengen yang lebih advance, lebih deskriptif atau reasonable mungkin, ChatGPT ya disarankan sama Pak Alex. Nah, tadi kita udah 2 industri nih, kita bahas tentang bisnis dan pendidikan. Nah, bagaimana dengan industri kreatif, Pak? Nah, akhir-akhir ini tuh lagi ada tren, di TikTok, khususnya ya, jadi mereka ask ChatGPT untuk, eee apa, bikin konten, berikan saya ide konten untuk, Alam Sutra, kemarin saya barusan muncul di reels saya mhm. juga sih. Nah, jadi menurut Bapak, peranan dari baik si kedua model ini lebih luas mana untuk dalam dunia industri kreatif khususnya ya? Ya. Nah ini disclaimer ya, jadi kalau menurut saya sih tetap ChatGPT ya. Iya, Kenapa ChatGPT? Karena dia lebih luas iya jelas sih. ya, pertama ya, dan dia multimodal. Iya, Jadi bener multimodal bener. artinya kalau kita mau minta ilustrasi gambar, dikasih Dikasih sama iya, dia, kalau bener DeepSeek belum bener. bisa. Iya. Dan juga kalau kita sebenarnya kan, apa namanya, industri kreatif kan meliputi visual segala itu ya, video mungkin ya. Nah, ChatGPT bisa membantu bikinin prompt untuk yang lain, misalnya untuk Midjourney atau Iya, yang lain. Nah bener itu, bener bener. eee, hasil prompt-nya lebih bagus daripada DeepSeek ya. Iya, bener sih. Hasil prompt. Karena tadi sih, Pak, ya, karena kembali lagi tadi sih kalau ChatGPT ini tuh kasih banyak alternatif gitu ya untuk bahkan kalau teman-teman menggunakan, ChatGPT ya mungkin ya, dia kasih 2 jawaban sekaligus kalau kita nanyain sesuatu Iya. jadi kamu lebih prefer yang mana gitu. Ya Nah sekaligus melatih sebenarnya, itu oh iya. melatih, ChatGPT-nya makin pinter gitu. Oh gitu. Nah jadi kalau teman-teman muncul seperti itu, tandanya kita sedang secara tidak langsung sedang melatih modelnya sendiri ya, Pak, ya? Iya. Oke. Nah, kalau tadi kita lihat dari sisi keunggulannya nih, Pak, ya. Nah, sekarang, apa sih yang menjadi keterbatasan antar, kedua model menurut Bapak? Jadi kayak baik, ChatGPT dan DeepSeek ini, apa sih yang jadi keterbatasan utama mereka khususnya? Nah kalau keterbatasan utama dari ChatGPT ya karena sifatnya proprietary tadi ya, Mhm mhm. kita nggak bisa akses, modelnya dan sifatnya jadi apa dia, jadi black box, kita nggak Iya. tahu, cara kerjanya bagaimana. Mhm. Nah, secara umum memang large language model ini mempunyai keterbatasan itu sebenarnya. Walaupun kita punya modelnya pun, eee, kita nggak bisa tahu dia sebenarnya Seperti apa ya? reasoning-nya Iya seperti apa, iya penalarannya seperti iya. apa. Nah, ini bahayanya kalau dalam pengambilan keputusan, Mhm mhm. ini secara umum ya, untuk ChatGPT maupun DeepSeek. Jadi kalau ada keputusan gitu ya, misalnya ada keputusan, apalagi kalau putusannya menyangkut misalnya self driving car ya, maju mengendalikan Iya mobil gitu iya. ya. Nah, itu kan kalau nabrak gimana, salahnya siapa gitu kan. Bener bener. Keputusan ini menjadi, nantinya kalau ada yang kesalah itu kan salahnya di mana dan kenapa, itu kan pasti ada, manusia kan kalau, pasti akan memberikan reasoning gitu ya. Iya. Dan kemudian kalau ada apa namanya, reasoning
kita tahu nih yang salah siapa. Sama, Oh ya jangan-jangan bener yang bener. salah memang programmernya, Iya, masukin hal-hal yang nggak bener gitu misalnya. bener ya. Ya, itu cara umum apa namanya keterbatasan dari ChatGPT maupun DeepSeek ya. Tapi kalau keterbatasan dari ChatGPT tadi ya sebenarnya dia modelnya nggak bisa kita lihat, eh, ya otomatis ya kita memang ya pasrah aja lah Iya, sama OpenAI sama gitu. ya. Kalau DeepSeek kan kita bisa ambil dan kemudian kita bisa oh ini kita udah tahu kalau dalam bagian ini memang kurang oke gitu bisa kita train ulang gitu, kita bisa latih ulang lagi gitu. Bener sih Pak. Gitu sih, kemudian, yang kedua, keterbatasan kedua itu ya, Mhm, itu masalah privacy data ya. mhm. Jadi kalau semua data yang kita masukkan ke dalam ChatGPT maupun DeepSeek yang online gitu ya, yang online ya ini ya, Bener. yang server, itu akan diambil oleh mereka gitu. Jadi akan digunakan untuk membuat pintar large language Modelnya modelnya itu mereka. walaupun data tersebut privacy gitu Iya, katakanlah gitu. Jadi bener bener hati-hati bener. untuk upload data di ChatGPT maupun DeepSeek ini. Nah, DeepSeek ini jadi karena dia bisa offline, ya bisa Mhm. on premise gitu. Kalau ada data-data yang sifatnya privacy ini kita bisa lindungin gitu ya, masih kita bisa lindungin karena kita bisa hanya training atau melatih untuk lokal aja gitu. Itu sih apa namanya kelemahannya, terutama keterbatasannya itu ya, keterbatasannya dari kedua model ini. Oke. Nah, bagaimana dengan, etika dalam penggunaan AI sendiri Pak? Mungkin dari kedua model ini ketika mereka, basis data khususnya ya, dalam hal basis data, privasi atau bahkan potensi penyalahgunaan. Menurut Bapak, gimana ya bilangnya ya, jadi kayak kan kita tahu ya sekarang penggunaan AI ini kita nggak tahu nih source utamanya dari mana aja. Nah jadi ada kemungkinan-kemungkinan, eee, penyalahgunaan AI seperti ini. Nah jadi menurut Bapak terkait hal seperti itu gimana? Oke, penyalahgunaan ini banyak ya jenisnya Mmm, ya. Jadi yang pertama sifatnya adalah manipulasi. iya, Jadi dengan adanya large language model apalagi yang multimodal gitu ya, mhm, kita bisa melakukan deepfake, iya, video, bener macam-macam banget, ya, suara, video, tulisan gitu ya bisa kita tiru dengan mudah gitu. iya, Nah ini potensi manipulasinya luar biasa ini ya. iya, Jadi ini memang, apa namanya, harus dibuat regulasinya ya. Jadi apalagi nanti kita bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, untuk penipuan, untuk politik iya, dan seterusnya gitu. bener banget Dan sih, yang kedua tentunya privacy data gitu ya. iya, Nah ini privacy data ini eh, menjadi hal yang di dalam penerapan terutama penerapan bisnis itu menjadi hal yang penting sekali gitu ya. Data apalagi di Indonesia itu ada iya, undang-undang pelindungan data pribadi gitu iya, ya. Nah ini kalau sampai keluar data pribadinya itu kan repot kita ya. iya, Jadi yang bisa dituntut sana sini ya. Nah ini apa aja yang kita masukkan ke dalam, LLM itu akan iya, dilatih dan akan ada di sana terus itu iya, nggak bisa kita nggak hilangin bisa dengan hilang mudah lagi, itu. bener bener Nah bener, itu menjadi, apa namanya, menjadi concern kita bagaimana cara kita memfilter supaya data privacy, data yang sifatnya pribadi ini jangan sampai masuk ke dalam large language model ya, walaupun iya, mungkin lokal itu ya, walaupun iya, lokal kalau lokal sih enaknya masih mhm, bisa kita batasi pemanfaatannya itu. bener sih Pak, Tapi tentunya data tadi akan istilahnya akan selamanya ada di dalam situ kalau kita sejak awal nggak aware gitu ya. Nah, iya, mungkin itu dan kemudian, tentunya ada penyalahgunaan yang lain yang sifatnya, berkaitan dengan apa namanya, dunia akademis misalnya iya, ya. Jadi itu, kita kan ingin supaya dengan adanya teknologi ini mahasiswa itu makin pintar atau dosen juga makin pintar, manusia secara umum makin pintar gitu ya. mhm, Tapi manusia kan ya tahu sendiri gitu ya. Jadi kalau yang kalau susah yang ya, males ya tinggal ke-prompt ya. iya tinggal prompt, Kelihatannya ada hasilnya tinggal dikeluarin. Nah, di sini tantangan atau bukan ke depan ini ya, mhm, kemungkinan bahwa manusia itu yang pintar makin pintar, iya, tapi yang payah juga makin payah gitu. Kenapa? Ya bener, karena dipermudah tadi ya, iya, dipermudah tadi. Jadi kalau yang pintar ya bisa memanfaatkan untuk kita nggak perlu apa namanya kita kalau mau membuat
laporan bulanan itu kita nggak perlu orang lagi, kita tinggal membuat Iya, agen AI gitu ya. iya, Kita kalau mau ngoreksi juga bisa. Jadi lebih produktif gitu, bisa lebih produktif. Tetapi bagi yang malas ya benar-benar jadi makin parah jadi makin kelihatannya parah ya, Pak, ya? karena sangat-sangat dipermudah. Mudah ya. Jadi, semua kembali ke siapa yang menggunakan lah ya, Pak, ya. Iya. Ibaratnya kan ChatGPT sama Nah si ini pendidikan penting ini ya, untuk mengidentifikasi supaya, apa namanya, mengidentifikasi apa aja yang penting di dalam mhm, pendidikan, dalam penggunaan teknologi ini supaya nanti ketika dalam proses pendidikan hal itu bisa dihindari gitu ya, iya, hal ini. Jadi penekanan pada critical thinking itu penting ya, jadi apa aja yang keluar dari, ChatGPT maupun DeepSeek kan belum mesti benar gitu iya, ya. benar, Nah itu benar. perlu dikritisi dulu dan kemampuan untuk, mendapatkan hasil yang, lebih produktif gitu istilahnya ya, Iya, lebih produktif dalam kalau kita dibandingkan tidak menggunakan, teknologi ini ya. iya, benar. Nah, jadi kembali lagi tadi kan, kembali ke si penggunanya dan, pokoknya jangan plak-ketiplek ambil dari ChatGPT-nya ya, Pak, Ya ya, jelas ataupun itu OpenAI manapun. Karena kan, sekarang kita tahu ya, bagi teman-teman mungkin ada istilah yang disebut dengan hallucination lah ya, Pak, ya. Jadi dalam si, OpenAI-nya, jadi, ChatGPT-nya Nah maupun tadi ya itu DeepSeek-nya. halusinasi itu ya, jadi OpenAI maupun DeepSeek itu bisa halusinasi gitu ya. Iya, Halusinasi dia kalau nggak tahu dia nggak jujur gitu, iya, tetap aja jawab dia gitu. udah jawab. Tetap aja jawab dan, tetap aja kalau kita bikin paper diminta untuk apa namanya, membuat referensi gitu ya, Iya, dikasih referensinya, walaupun referensinya nggak nggak ada ada. itu. Itu parah Setuju, banget. setuju, setuju. Nah, jadi teman-teman, pastikan ya setiap kali menggunakan, atau mengolah informasi dari ChatGPT atau dari, OpenAI lainnya, pastikan dulu koreksi lagi informasinya, jangan plak-ketiplek ya, Pak, ya. Nah, kalau lihat dari, masa depan, kita lihat dari vision ke depannya nih, Pak. Menurut Bapak, baik, ChatGPT maupun DeepSeek ini ke depannya akan semakin, pintar atau akan ada nih tantangan besar yang akan siap menghadang, kedua model ini? Oke. Ya kalau prediksi saya dan prediksi banyak peneliti yang Mhm, lain ya, ini nggak bisa ditahan ya. Jadi mereka akan makin lama makin pintar jelas iya, gitu ya. Karena apa namanya, hanya tergantung pada sebenarnya sumber daya komputasi gitu ya. iya, Apalagi kalau kita nanti ada terobosan misalnya ada quantum computing gitu, quantum computing gitu computing, ya. iya, Wah ini pintarnya bisa eksponensial lagi karena apa namanya, komputasinya menjadi lebih besar gitu ya. Nah jadi, sedangkan manusia itu ya kalau kita makin lama makin pintar nggak peradaban manusia lebih pintar iya, tapi nggak eksponensial gitu ya, bener, dibandingkan dengan tentunya AI. Nah ini yang jadi tantangan terbesar adalah bagaimana manusia memanfaatkan teknologi ini. teknologinya. Nah ini teknologi ini akan mengubah bukan hanya teknologi aja buat apa namanya produk gitu ya, Mhm, tapi ini teknologi yang akan merubah semua tatanan gitu ya, tatanan di dunia kita gitu. Jadi bayangkan aja ya, jadi bayangkan kalau tadinya, kebutuhan kerja gitu ya. mhm, mhm, Jadi kalau kebutuhan kerja kita untuk satu orang gitu ya, jadi ada administrasi itu butuh berapa orang gitu kan. Kita iya, kan sekarang masih kadang-kala manual gitu ya, itu butuh bener, berapa bener. orang gitu. Bayangkan kalau semua diotomasi ya, diotomasi itu hilang semua Hilang data. semua orangnya. Ini pertanyaannya eee, apakah mereka nanti tidak bisa hidup gitu atau Iya, manusianya tidak punya iya, penghasilan gitu. Nah mhm, ini tentunya, tantangan bagi pemerintah atau, pemimpinan di dunia ini untuk membuat suatu sistem yang berbeda gitu ya. iya, Walaupun sekarang ini mulai mulai ada itu ya, jadi istilahnya ada pendapatan dasar gitu ya, pendapatan dasar di mana nanti kalau misalnya semua industri diotomasi, mhm, itu yang nggak kerja misalnya harus mendapatkan pendapatan dasar tadi gitu ya, basic income gitu ya. iya, Nah, itu di dalam sisi tenaga kerja itu. Kemudian dalam sisi yang lain gitu ya, dalam sisi yang lain misalnya dalam sisi, terobosan teknologi yang lain. mhm, Jadi ini kan seperti membuat otak ya, iya, otaknya gede gitu ya. iya, Jadi otaknya besar sekali yang serba tahu dan ini bukan hanya
bukan hanya membuat dia makin pintar aja, tetapi dia akan menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang lain. Itu Iya. pasti itu ya. Itu pasti. Mhm. Karena kita bisa bisa nanya gitu, nanya kan kemudian kan bisa inputnya kan kita apa namanya, kita seleksi dan Sering kita kembali. tanya lagi Iya, gitu. benar Ya benar. makin lama kan ini prosesnya makin cepat Iya. dibandingkan kalau kita nggak punya teknologi Iya. generatif AI ini ya. Oke, mungkin itu dan kalau kita renungkan lagi eh ke depan gitu ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke zaman dulu waktu revolusi industri, Mhm mhm. itu kan ada revolusi juga ya teknologi seperti ini Teknologi. ya. Teknologi bagaimana manusia mempunyai mesin yang membantu pekerjaannya gitu ya, Mhm. sama ya. Jadi cuma pekerjaannya yang dibantu itu adalah pekerjaan kasar kalau Kasar, dulu ya. iya benar. Itu impact-nya besar, besar Besar sekali kan. sekali, benar benar. Ada kapitalisme, Benar. ada komunisme itu ada dalam segi apa namanya ekonomi itu ya. Itu ada banyak-banyak apa nama filosofi segala yang mengacu sebenarnya respon dari revolusi industri Iya. ya. Nah, ini kedepannya kita nggak tahu, mestinya sih akan sama, akan terjadi hal-hal yang sama seperti itu ya. Mmm. Agak serem juga ya Pak kalau dipikir ke Iya, depannya kita ya. memang perlu aware gitu ya, jadi aware dan kita nanti kalau ada perubahan misalnya apa namanya, cepat tanggap gitu ya apa yang harus kita lakukan seperti itu. I see. Nah, ternyata di LLM sendiri itu luas banget ya Pak, mulai dari ChatGPT tadi sehingga ke DeepSeek. Masing-masing teknologi itu kedua model itu masing-masing punya keunggulannya masing-masing. Dan yang jelas teman-teman ya, bagi teman-teman yang menggunakan teknologi ini khususnya, tentunya dengan kehadiran teknologi ini sebenarnya kembali ke kita ya Pak ya, kembali ke kita untuk, pengambilan keputusannya seperti apa, ketika mengolahnya seperti apa, dan everything is, on our on hand lah ya. Jadi jangan, brutal menggunakannya, jadi be wise lah selama penggunaan, kedua model ini. Nah, sekali lagi thank you untuk Pak Alex ya yang telah mengisi dan berbagi wawasan untuk kita ya tentang, kelebihan, mungkin kita bahas tentang tadi DeepSeek versus, ChatGPT. Dan bagi teman-teman yang ingin terus terupdate dengan informasi terbaru, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun, kita. Dan, bagi kamu yang ingin, informasi lebih lanjut, silahkan nonton video-video berikutnya yang akan kita tampilkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Samson, pamit undur diri. Pak Alex, sekali lagi terima Terima kasih banyak, kasih. sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.